Ini cara saya untuk dendam. Dendam kepada siapa? Dendam kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bolo Sewu dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Bolo Sewu berada di sebuah lokasi di desa Gardu Kembeng, Kelurahan Kuta Mandala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan malam hari ini saya dari Bolo Sewu dan tim Bolo Sewu akan mengungkap sebuah misteri atau mitos-mitos tertentu tentang pertempuran sungai, yaitu dua sungai yang bersatu, yaitu Sungai Glaga dan Sungai Pedes. Dan ada sebuah jembatan penghubung antara desa Gardu dengan desa Kembeng selalu patah terbawa arus. Setiap dibangun lagi selalu patah lagi. Apakah itu ada campur tangan dari makhluk gaib? Kita akan mencari tahu nanti melalui proses mediumisasi. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu. Oke sahabat Bolo Sewu, kita akan melakukan mediasi yang pertama, yaitu seorang mediator yang bernama Diki, salah satu dari tim Bolo Sewu. Mudah-mudahan dengan mediumisasi kita bisa mendapat informasi dari bangsa gaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Anda bisa tenang. Tenang, tenang, tenang. Anda tenangkan. Tenang. Anda bisa bicara tidak? Kita datang baik-baik loh. Anda bisa memberi kami informasi? Tenang. Tenangkan diri Anda, kita hanya mau komunikasi. Anda bisa bicara? Anda bisa bicara? Bisa. Oke. Oh ya, sebelumnya Anda punya nama julukan? Punya. Nama Anda siapa? Bisa beritahu kami? Anda dari mana ini? Mana? Dari sungai? Ya. Dari pertempuran sungai ya? Penjara situ. Wujud Anda seperti apa? Macan. Macan. Tenang. Anda sudah lama? Beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun. Anda tidak bisa memberi kami nama Anda?
Nama Anda siapa? Namanya Ya. Nama Anda siapa? Hmm? Ki Siapa? lupa. Anda berada di sungai. Ya, Oke. Menurut informasi pada zaman dahulu pertempuran sungai itu bisa untuk membersihkan badan ya. ya, menyucikan. Iya, menyucikan badan Ya, bagi orang yang melakukan ritual itu. ritual ya. Mandi, Ritual. pertengahan malam. Nah, setelah mandi itu apa yang didapat sih? Seperti ada yang mengikuti. Mengikuti. Ya, kalau mandi di situ seperti gambaran. Nah, yang mengikuti itu jenis apa? Penembus itu Nah, dalam akan diberi kekuatan seperti spiritual. itu zaman dahulu. Ya, Nah, apa di zaman sekarang ini masih ada orang seperti itu? tentu saja masih. Masih. Itu dari dulu ke dulu masih dikerjakan. Ya, Berarti sebagian orang masih ada yang percaya dan saya sekali. melakukan ritual mandi di sungai, pertempuran sungai. Dan setiap kali yang mandi di sungai itu Pak, pasti ada yang mengikuti. Pastinya kalau dia sungguh-sungguh melakukannya. Nah, yang mengikuti itu sosok positif atau negatif? Tergantung dari niatnya. Tergantung dari niat Ya. seseorangnya. Kalau niatnya jahat, pasti yang ikut jahat. Ada orang yang berniat mandi di situ dengan niatan jahat, ada. Banyak sekali. Contohnya, Seperti kemusyrikan, nah, ingin kekayaan, tapi tidak ada hasil. Hanya ditipu daya sosok jin. gitu. Anda ini Muslim bukan? Non-muslim. Non Muslim. Ya, Nah, apa di pertemuan sungai itu ada kerajaan jin? dahulu kala. Dahulu ada kerajaan jin. Nah, sekarang kerajaan jin itu di mana? Pindah. Sampai situ. Oh ya, ada nggak gangguan ke para penambang pasir dan batu? Ada. Sosok-sosok jahil Sosok jahil pasti ada ya. ada. Nah, menjahilnya itu seperti apa? Mewujudkan Mewujudkan. Yang sering melakukan itu siapa sih? tinggi besar. Nah, terus? Orang nangis. Nah, Saya sering mendengar. Tuh, berisik sekali. iya, iya. Biasanya yang datang ke situ ada nggak yang mencari keilmuan? Apa contohnya seperti apa sih keilmuannya? Kekebalan. Kekebalan. Ya, Nah, halo? kekuatan. Seperti ingin sangat kuat. Nah. Lalu apa lagi? Banyak sekali tergantung dari orangnya. Yang dia mau lakukan apa. Pasti diberi. Oh ya, mengenai jembatan yang selalu tumbang itu apa ada hubungannya dengan makhluk sebangsa Anda? Ada dahulu kala Hah? yang membuat tidak izin. Jadi bangsa kami terusik. Sebangsa Anda terusik? Ya, Bukankah alamnya sudah beda? tentu beda. Iya. Namun lebih baik izin. Izin bumi ini kan milik Allah. Siapapun bisa memanfaatkan. Kita sebagai makhluk Allah, kita harus bisa hidup berdampingan. Lebih baiknya Tapi sebagian bangsa Anda ada yang tidak mau ya berdampingan. ada. Dia suka menyendiri. Karena ke Apa?
Masih kuat. Masih. Ada siluman buaya? Tentu ada. Putri pun ada. Putri apa? Putri Putri yang memakai mahkota. seorang putri Iya, kerajaan seperti kerajaan itu. dahulu. Hmm. Itu itu emang dari kerajaan dahulu atau emang dalam penampakannya saja menyerupai putri? Iya, dari dahulu sudah ada. Sosok itu dari dahulu sudah ada. Iya, Nah, apakah Anda tahu dia dari kerajaan mana? saya pikir dia dari kerajaan. Ternyata Ternyata mengaku-ngaku kerajaan di situ. Karena warga di sini mempercayai adanya kerajaan, padahal mah tidak ada. oh, jadi pada dasarnya jin yang mengaku putri dalam menampakkan itu sebenarnya hanya jin ya? Ya, karena warga terpercaya. Oh, begitu. Ya, jadi jin mau ya betul. Mengenai jembatan dalam pembangunan kan, dalam pembangunan sampai jadi itu sering sekali roboh, tumbang lah. Ya, Gangguan seperti apa sih yang Anda lakukan itu? seperti mengganggu para pekerja. Mengganggu para pekerja. Ya, Waktu pembangunan Anda juga mengganggu? Atau sebangsa Anda? sebangsa. Tapi Saya Anda mengganggu menjaga di tidak? situ, tidak. Anda tidak mengganggu ya? Yang sering mengganggu Hmm? tinggi besar, Lalu orang nangis. orang nangis. Ya, itu sangat takut manusia pada dia. Padahal kalau jin mengganggu ke seseorang dan seseorang itu selalu berpikir menyebut asma Allah, bangsa seperti Anda tidak bisa mengganggu kan? Tidak. Apa sih penyebabnya tidak bisa mengganggu itu apa? Apa yang terlihat oleh bangsa Anda? Apa yang Anda rasakan ketika ada manusia yang sering berpikir menyebut asma Allah? Apa yang Anda rasakan? Tidak bisa disentuh. Cahaya tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena ada cahaya yang melindungi. Ya, betul. Oh ya, dulu saya pernah mendengar itu soal sepasang pengantin baru ada yang terbawa arus. Anda tahu itu? Betul, saya tahu, sangat tahu. Itu yang mengganggu bangsa kami. Mengganggu seperti apa? Ya, membanjirkan. Padahal mah tidak banjir. Hanya dengan pikiran. Perasaan dia banjir, padahal mah tidak. Lalu apa yang Mas Anda lakukan? Menakut-nakuti. Karena buat teman di sana. Buat teman. Ya, Buat teman. Kan berarti tidak banjir kan? tidak. Orang itu kan bukannya terbawa arus. Tidak. Dia seolah-olah banjir. Bilang sajin kami dibuat-buat. Dibuat-buat. Ya, manusia mempercayai banjir. Padahal tidak banjir. Tidak. Tipu daya jin itu. Hanya manusia mempercayai. Lalu mati begitu saja. Ya, mengenaskan matinya. Jadi seolah-olah seperti terbawa banjir. Ya, Padahal bangsa Anda yang mencelakakan. ya, betul. Apa ada yang memerintah itu menugaskan itu? Tidak boleh disebut. Tidak boleh sebutkan. Yang tinggi besar, bukan Itu penguasanya. penguasanya, tapi yang menugaskan bangsa Anda yang mengganggu itu. Bisa jadi dia. Karena dia menguasai di sini. Anda di sini punya tuan, pemimpin. Ya, itu tinggi besar. Pemimpin Anda tinggi besar. Ya. Ya udah, Anda keluar saja ya. Anda keluar. Oke, sahabat Bolosewu, sosok yang masuk tadi adalah sosok harimau.
Dia non muslim tapi dia mau memberi kami informasi bahwasanya di pertempuran sungai itu bagi masyarakat yang meyakini orang dahulu itu sebagai tempat ritual untuk mencari keilmuan seperti kekebalan, terus pokoknya yang berhubungan dengan spiritual. Maka dari itu kita akan melanjutkan lagi mediumisasi karena kita belum mendapatkan jawaban yang penuh, masih tertutup. Kita melakukan mediasi selanjutnya, yaitu mediator kita Mas Rizky. Siapa Mas Rizky? Tenang, tenang. Pemirsa, mediator kita berontak, mungkin sosok yang masuk energinya sangat kuat. Diam. Ya, Anda tenang. Anda sedang tidak? Bisa tenang enggak? Anda tenang. Bisa tenang enggak? Kita hanya mencari informasi. Bisa tenang enggak? Anda bisa tenang tidak? Anda tenang. Kalau Anda tidak bisa memberi informasi, Anda keluar. Tenang enggak? Anda punya nama? Tidak. Anda dari sebelah mana ini? Belum tahu. Kami perlu tahu lah. Karena yang kami butuhkan sebuah informasi. Dengan maksud apa kalian kesini? Kami mencari informasi. Informasi apa? Kalian hanya mengganggu. Nah, mending kita duduk baik-baik sekarang. Anda mau bicara atau tidak? Anda mau bicara atau tidak? Lihat saya. Anda bisa tenang tidak? Anda sudah mengganggu saya. Iya. Lalu Anda mau apa? Coba Anda tenangkan diri dulu, kita bicara baik-baik. Bisa tenang tidak? Bisa tenang tidak? Anda bisa tenang tidak? Kita bicara baik-baik. Anda bisa tenang. Kita bicara baik-baik saja. Anda jangan sampai mencelakakan badan mediator. Anda jangan sampai mencelakakan badan mediator.
Bisa? Kita bicara baik-baik. Wujud Anda seperti apa? Tinggi besar. Tinggi besar. Sosok hitam? Iya. Anda bisa memberi kami informasi Informasi apa? tentang adanya tempuran sungai, ya kan? Anda tahu itu? Dari zaman dahulu sampai sekarang, apa masih ada orang yang melakukan ritual-ritual Masih. berendam di sungai? Salah satu dari Anda. Siapa? Siapa? Tidak usah berlagak bodoh. Namanya kali wajar lah buat mandi. Emang nggak boleh mandi di kali? Emang nggak boleh. Bawa sabun. Bukan sekedar mandi. Tapi meskipun dari kami ada yang mandi di sungai, kami tidak meminta kepada bangsa Anda. Kami berdoa kepada Allah. Kakinya diem. Bisa nggak? Apa setiap orang yang melakukan ritual rendam di sungai tempuran pasti mempunyai kemampuan? Tak perlu menjelaskan. Salah satu dari kalian. Kami butuh pengakuan dari Anda, bukan pengakuan dari manusia. Tapi kami ingin tahu dari sisi bangsa Anda. Bagaimana pandangan Anda tentang itu? Benar. Benar. apa? Yaitu banyak dari dahulu kala sampai sekarang turun temurun dijadikan. Berarti setiap orang yang melakukan ritual berendam di sungai itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Betul. Apakah ada doa tertentu untuk melakukan ritual itu? Ada. Ada. Oh, berarti dalam melakukan ritual itu ada tata caranya, bukan hanya sekedar mandi ya. Bukan sekedar mandi. Lalu apa yang diperoleh oleh si pelaku itu? Tergantung. Iya. Ya. Tujuannya. Iya. Nah, misalkan ya bertujuan berniat ingin memiliki ilmu kebal, apakah Iya, Mam. kebal? Bisa. Nah, misalkan dalam melakukan ritual ingin kaya, bisa kaya. Bisa. Tapi yang memberikan kekayaan itu siapa? Yang memberikan kesaktian itu siapa? Apa dari si bangsa Anda? Tergantung. Tergantung. Tergantung apa? Apa yang dia sembah. Apa yang disembah? Oh, jadi ada manusia yang menyembah bangsa Anda. Ada. Dalam penyembahannya itu seperti apa? Sajen. Saja. Kalau Nah. sudah dikasih sajian bakal diturutin kemauannya. Rata-rata yang meminta itu untuk dijadikan pelet. Pelet. Iya, untuk memengaruhi pikiran. Kebanyakan orang yang melakukan ritual rendam di sungai ini untuk memelet seseorang. Bukan semuanya. Ya, tapi sebagian banyak. Ada pengasihan. Untuk pengasihan. Iya. Nah, setelah itu apa bangsa Anda yang melakukan itu? Apanya? Yang melakukan pengasihan? Iya. Bangsa Anda. Terus ada imbalan nggak untuk Anda sendiri? Sajen. Sajen. Sajennya apa itu? Tergantung. Tergantung. Contohnya? Ya, Menyan. Lalu? ayam. Ayam. Ayam apa? Ayam hitam. Ayam hitam. Ayam hitam berapa ekor? 3. 3 ekor. Iya. Sayang banget ya, enakan dibakar. Anda bisa makan seperti itu? Bisa. Bisa. Bukankah bangsa Anda makanannya itu tulang belulang, kotoran? Anda yang melihatnya. Saya melihat. Iya, bangsa Anda melihatnya itu bangsa masih Anda- utuh. Tadi bangsa Anda gimana? Terlihat saya sudah habis dimakan. Tapi saya tidak percaya itu. Sosok Anda di bawah ya posisinya. Tidak. Gimana? Anda ini Di sebelah berada mana? di sebelah mana? Seberang. 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 Anda tahu tentang
jembatan yang selalu patah, roboh, dan terbawa arus? Anda tahu penyebabnya? Anda tahu penyebabnya? Kenapa itu jembatan selalu roboh? Apakah karena faktor alam atau ada campur tangan bangsa Anda? Ada campur tangan. Ada campur tangannya juga. Dengan cara seperti apa itu? Bikin dia tumbal ya. Hah? Untuk supaya tidak ada yang lalu lalang di sini. Gangguan seperti apa? Lalu lalang Lalu lalang. mengganggu. Bising. Namanya manusia dengan jin Anda ini harusnya bisa hidup berdampingan. Tapi Anda mengganggu. Kalau begitu Anda saya pindahkan aja ya. Apa Anda mau masuk Islam? Apa itu? Islam, agama yang dirahmati Allah. Kenapa? Kenapa tidak? Agar Anda merasa nyaman, hidup tentram. Bagaimana tawaran saya? Iya. Berarti Anda memilih dipindahkan ya? Tidak. Kenapa? Damai hidup di sini. Damai apaan? Anda di sini mengganggu, bukan damai itu. Jadi Anda yang membuat kerusakan jembatan. Iya. Sebangsa saya. Panas. Sebangsa saya. Bangsa Anda. Tapi katanya tadi Anda bilang Anda ketua di sini. Saya di sana seberang. Di seberang kan. Tapi tadi Anda bilang Anda yang meminta tumbal. Madep sini, madep sini. Iya kesini lagi. Kenapa? Tenang, Us. Diam. Bisa diam ya? Kalau Anda Kita baik-baik loh. Kita baik-baik. Bisa diam nggak Anda? Kita baik-baik ya. Kita Diam. baik-baik. Kalau Anda tidak menyakiti, kami pun tidak akan menyakiti, oke? Oke. Kita santai, kita ngobrol-ngobrol aja biasa ya. Yuk. Anda mau kemana? Wis. gangguan seperti apa yang Anda lakukan ke manusia? Gangguan seperti apa contohnya yang Anda lakukan itu ke manusia? Bikin sakit Apanya? orang. Bikin sakit orang. Walaupun orang itu tidak membuat kesalahan. Karena sudah memasuki kawasan sana. Bising. Tapi kalau manusia itu membaca doa, berzikir kepada Allah dan masuk ke wilayah Anda, apa Anda masih bisa menyentuh? Tergantung Tergantung apa? aroma. Aroma. Aura, tergantung aura. Anda saya pindahkan aja ya, Tidak mau. Yes. karena Anda Santai aja udah. mengganggu di sini. Bagaimana tawaran saya? Mau ya pindah ya? Udah. Mau ya? Agar di sini tidak ada lagi korban. Ya. Anda saya pindah aja ya, agar Anda tidak lagi mengganggu. Oke? Yes. Oke pemirsa, kita akan melakukan mediumisasi selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Mediator kita saat ini Mas Bambang. Siap Mas Bambang? Duduk atau berdiri? Duduk ya? Oke.
Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Anda tidak menjawab salam saya? Anda non muslim? Ya. Nah, kita datang ke sini, kita mau mencari sebuah informasi. Informasi apa? Nah, menurut keyakinan orang dari dulu sampai sekarang, bahwasannya ada sebuah ritual yang berendam di sungai. Apa itu benar? Hmm? Apa itu benar? Anda tenang aja, tenang. Iya, nama Anda ini siapa? Anda punya nama? Tidak. Tidak punya nama? Ya. Julukan? Bukan Anda siapa? Anda mau tahu? Iya, iya, iya. Kita mau tahu nama Anda, julukan Anda. Anda siapa? Siapa? Kenapa Anda selalu tertawa sih? Baik-baik lah. Nah, kita bicara baik-baik aja, kita ngobrol. Itu pesan ya? Itu tidak. Oh ya, usia Anda ini berapa tahun? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Anda di sebelah mana? Dari tempuran sungai. Hutan ya. Hutan. Wujud Anda ini apa sih? Buta ya? Yang dari sumur itu ya? Ya. Dari sumur, bukan? Wujud Anda ini seperti apa? Seperti kalian. Seperti manusia? Ya. Tapi sikap Anda ini tidak menunjukkan seperti manusia. Sikap Anda ini lebih menunjukkan seperti buta. Anda tahu buta? Buto. Itu Anda kan? Buto. Nah, bagaimana? Kita bicara baik-baik aja. Hah? Ya, tenang. Tenang diri Anda. Tenang. Kita mau mencari informasi tentang adanya suatu keyakinan bahwasanya kalau kita berendam di air sungai Tempuran apa akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Ya. Seperti apa niat yang biasanya orang-orang gunakan? Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik itu seperti apa? Ya, dia untuk menjaga-jaga diri. Menjaga diri. Terus kalau untuk yang jahat, Sugihan, kesugihan. kekebalan, dan Apa, banyak lainnya. apakah selalu terkabul? Tidak. Tidak. Sebelah bodohnya manusia. Berarti Anda cuma membodohi. Iya. Anda yang ada di balik semua itu. Banyak di sini. Anda salah satunya. Iya. Nah, mengenai jembatan, Anda tahu kenapa jembatan itu selalu terbawa arus, baru bikin nggak lama kemudian langsung roboh. Apa ada campur tangan bangsa Anda atau emang karena alam? Sebagian dari alam, sebagian dari bangsa kami. Kenapa bangsa Anda melakukan seperti itu? Kenapa bangsa Anda melakukan itu? Ya, karena ini kami mengganggu. Anda mengganggu. Ya. Gangguan yang Anda lakukan itu seperti apa? Gangguan. Contohnya?
Gangguan seperti apa? Gangguan seperti apa yang Anda lakukan itu? Hah? Memperlambat. Ya, Memperalat. memperlambat Memperlambat apa? cara bekerja Cara bekerja. sehingga alam yang memporak-porandakan Anda memporak-porandakan jembatan alam. alam. Sebagian karena ulah manusia, sebagian karena ulah Anda. Ya. Alam jangan dilupakan. Karena semua ini alam yang punya. Kita ini hanya titipan. Anda bisa bicara seperti itu. Titipan siapa maksud Anda? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya sering mendengar. Anda tidak mengenal Allah. Tidak. Anda tahu siapa yang menciptakan Anda? Tidak. Yang menciptakan Anda itu Allah. Dan setelah kehidupan ini kita akan kembali ke Allah. Anda kenapa? Hah? Anda mau masuk Muslim? Tidak. Kenapa? Anda saya pindahkan aja ya. Jangan. Kenapa? Saya sudah lama di situ. Anda di sini hanya mengganggu. Anda tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Anda ini kenapa? Hah? Energi aura di sini terlalu. Kenapa? Terlalu apa? Anda saya pindahkan aja ya. Ada ya. Jangan pindahkan saya. Tapi apa Anda mau janji tidak akan mengganggu? Itu sudah perbuatan saya. Nah, ya, maka dari itu kami ingin memindahkan Anda agar Anda tidak bisa lagi mengganggu. Anda kenapa? Itu bu anak ini. Itu bunya. Anda saya pindahkan aja ya. Tidak. Karena Anda tidak bisa hidup berdampingan. Ya, Anda keluar ya. Saya pindahkan aja ya. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi mediumisasi. Mediator kita kali ini Mas Iqbal. Siap, Bal? Siap. Berdiri apa duduk? Berdiri aja lah. Berdiri, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Alhamdulillah. Anda seorang Muslim? Oh ya, sebelumnya nama Anda ini siapa? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Tapi Anda mau memberi kami informasi? Informasi apa? Nah, informasi tentang pertempuran air sungai. Iya.
Nah, dari dahulu sampai sekarang kan banyak keyakinan, ada keyakinan kalau kita melakukan ritual kungkum ya kalau nggak salah mandi air di sungai itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Apa itu betul? Iya. Nah, yang mengabulkan itu siapa? Banyak. Apa ada sosok jin fasik yang memanfaatkan itu? Banyak jin yang manfaatkan. Berarti jin itu mempengaruhi manusia itu. Mm. Oh ya, wujud Anda ini seperti apa? Kakek-kakek Kakek-kakek. Hmm. Usia Anda ribuan tahun. ribuan tahun. Anda berasal dari mana ini? Dari sana. Seberang sungai. Hmm. Tapi Anda tahu asal usul ini? Sedikit. Sedikit tahu ya. Lalu mengenai apa jembatan yang sering roboh itu karena faktor alam atau karena ada gangguan dari bangsa gaib? Bangsa gaib ikut campur. Ada campur tangan juga? Iya. Oke. Nah, gangguan seperti apa yang mereka lakukan Tidak bisa dijadikan jembatan. agar tidak bisa dijadikan jembatan? Dia minta tumbal. Minta tumbal. Mm. Tumbal apa itu? Dia seperti manusia. Manusia. Mm. Ya kita sebagai umat muslim kita tidak boleh melakukan itu Iya, betul. karena itu larangan. Dan alangkah baiknya kalau kita melakukan selalu berzikir ya, Mm. berdoa, mungkin kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Iya, itu harus. Terus mengenai cerita kabar nih tentang sepasang pengantin baru terbawa arus, apa itu benar? Iya, Maksudnya itu masih pengantin baru, masih. Kurang lebihnya setengah bulan lah. setengah bulan menikah Mm. lalu terbawa arus. Iya. Itu ulah jin sini. Oh itu karena ulah jin. Iya. Berarti waktu terbawa arus itu belum ada jembatan? Belum. Belum ada ya? Belum ada. Anda tahu sosok-sosok yang mengganggu wilayah sini? Ya, Sosoknya seperti apa? buto. Buto? Iya. Anda tahu sosok Buto yang tadi masuk ke mediator kami? Tahu. Dia salah satunya? Iya. Dia yang paling jahil. Dia yang paling jahil? Iya. Oke. Dan yang menguasai wilayah sini itu siapa? Masih ada. Masih ada. Mm. Wujudnya seperti apa? Seperti buto. Seperti Buto juga? Mm. Dia tinggal di sungai? Ya, Atau di jembatan? di sungai. Taringnya panjang. Taringnya panjang. Oh ya, Anda di sana banyak yang muslim juga, teman-teman Anda? Banyak. Saudara sama muslim banyak? Mm. Apakah bangsa Anda yang muslim pernah memberikan peringatan kepada yang jahat, ajakan kebaikan maksudnya ke makhluk-makhluk? Saya tidak punya urusan. Tidak Beda punya wilayah. Beda wilayah? Ya. Nah, misalkan nih ada seseorang yang melakukan ritual di sungai dengan niatan baik, apakah bisa terkabul? Ya. Nah, yang mengabulkan itu siapa? Kan tadi saya udah bilang. Nah, Jin. jin. Ya. Jin muslim. Tergantung niatnya. Ya, bisa jadi. Nah, Niatan baik jadi jin muslim. tapi Banyak yang manfaatkan. banyak yang memanfaatkan ya. Iya. Karena mereka mudah tertipu daya oleh bangsa jin. Iya. Karena kurangnya ilmu. Mm. Tapi bagi kami yang
berumat Islam, bahwasanya kita harusnya hanya memohon kepada Allah. Iya. Meminta apapun, meminta hajat apapun kita harus pada Allah, bukan Iya. kepada bangsa jin. Ya kan? Banyaklah berzikir. Banyak-banyak berzikir ya. Iya. Karena kalau banyak berzikir menyebut asma Allah, bangsa seperti Anda yang jahat tidak akan bisa menyentuh ya. Iya. Insya Allah selalu dilindungi. Nah, sebangsa Anda apa bisa melihat manusia yang sering berzikir dan tidak berzikir? Bisa dilihat dari aura. Dilihat dari aura. Auranya seperti apa? Ada yang bercahaya, Ya. ada yang hitam pekat. Nah, untuk orang yang hitam pekat itu artinya Orang yang sering lalai. orang yang selalu lalai. Iya. Yang aura terang Dia yang selalu. mengingat Allah. Iya. Mungkin ada pesan untuk kita, Banyak-banyaklah berzikir. banyak-banyaklah berzikir mengingat Ya. Allah. Iya. Lalu apa? Ibadah. Ibadah. Ya. Hmm. Jangan selalu terpercaya dengan hal-hal jin. Karena jin banyak tipu dayanya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin itu udah cukup buat kami. Hmm. Anda mau keluar sendiri apa mau dibantu? Keluar sendiri. Keluar sendiri. Oke. Nah, baik pemirsa Bolo Sewu, itulah tadi hasil dialog antara saya dengan bangsa jin. Dan ada sebagian bangsa jin yang memang memanfaatkan keadaan, yaitu mengacaukan pikiran seseorang, meyakini agar seseorang itu punya keyakinan bahwasanya kalau kita berendam di sungai Tempuran itu akan mendapatkan sesuatu kekuatan. Tapi mereka salah berpikir karena pada dasarnya kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya kan? Anda ini siapa tiba-tiba masuk? Ini siapa? Ini siapa? Rame-rame. Rame-rame. Anda punya nama? Tidak. Wujud Anda ini seperti apa? Kerangkeng. Hah? Kerangkeng. Kerangkeng. Kerangkeng itu apa? Tengkorak. Maksud Anda apa masuk? Rame. Rame. Ada yang mau disampaikan? Ada apa sih? Kita mau mencari informasi Informasi. Informasi apa? tentang adanya keyakinan berendam di tempuran sungai. Anda tahu? Tidak. Lalu tentang adanya jembatan yang selalu patah terbawa arus, Anda tahu itu? Faktor alam. Faktor alam. Ya. Tapi tidak ada campur tangan makhluk gaib. Ada. Seperti apa itu gangguan yang diberikan? Memperlambat pekerjaan. Maksudnya ketika jembatan itu sudah jadi, lalu sudah berapa lama pasti roboh. Itu gangguan seperti apa yang diberikan? Gangguan seperti apa yang diberikan? Anda masih mau bicara atau tidak? Gangguan seperti memalaskan bekerja. Memalaskan bekerja. Memalaskan bekerja. Enggak, maksudnya saat jembatan itu sudah jadi kan. Nah, entah berapa lama pasti jembatan itu terbawa arus, contoh.
gangguan seperti apa yang Anda lakukan? Apa kami mengganggu? Bikin airnya ke situ mengerus. Membuat airnya mengerus tiang jembatan. Ya. Harusnya semakin kencang. Ya. Anda ini mengganggu tidak? Hanya Main. ingin tahu, Hanya ingin tahu ini melihat saya. siapa Ini anak ini melihat Anda. Ya. Terus Anda masuk. Ya. Ya udah, kalau gitu Anda keluar ya. Ya. Makasih. Baik pemirsa, seperti biasa setelah kami melakukan penelusuran, kami selalu melakukan doa bersama untuk menetralisir tempat ini dan juga mendoakan tempat ini, mendoakan alam semesta agar semuanya baik-baik saja. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ikuti terus video kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu.